Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Furi Nur Hafifah dari Program Studi Pendidikan Masyarakat UPI yang sedang melaksanakan KKN tematik dengan tema pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Ada beberapa indikator desa tanpa kemiskinan, diantaranya adalah persentase warga yang memiliki sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, bidang kesehatan dan ketenagakerjaan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta memiliki aset dasar modern. Nah, di hari Sabtu yang lalu, tepatnya pada 16 Juli, kita sudah melakukan pendataan pada beberapa warga di RW 3 Desa Gajah Mekar terkait hal tersebut, dan diperoleh 38% warga yang tidak mengikuti program SJSN. Dan saat ditanyakan bagaimana cara menangani kesehatan keluarga, cara menangani apabila terjadi kecelakaan pada saat bekerja, responden menjawab dengan menggunakan uang sendiri, baik itu uang tabungan ataupun uang yang ada saja. Maka dari itu saya mau mencoba menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan dana darurat untuk keluarga. Dana darurat secara singkatnya adalah dana yang diperlukan saat ada keperluan yang sifatnya mendesak atau mendadak. Misal, saat pandemi corona yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya akan melanda sampai ke Indonesia, lalu terjadi banyak pemutusan pekerjaan dan otomatis keluarga tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka melalui dana darurat bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan keluarga tersebut. Kasus lainnya, biasanya dalam keluarga itu kadang terjadi hal-hal mendesak yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalnya tiba-tiba kita terkena sakit atau kecelakaan yang tidak diinginkan dan kita tidak punya jaminan kesehatan ataupun ketenagakerjaan. Nah, maka diperlukan uang pribadi nih untuk menanganinya kan. Dan dana darurat bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu bapak sekalian, pada umumnya untuk yang tidak mempunyai tanggungan, jumlah dana darurat yang perlu dikumpulkan adalah 3 kali dari pengeluaran. Bagi yang sudah memiliki keluarga suami istri tetapi tidak mempunyai tanggungan, maka sebesar 6 kali pengeluaran. Dan bagi yang sudah punya tanggungan, baik itu orang tua ataupun anak, dana yang perlu disiapkan adalah 9 kali pengeluaran. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi tempat untuk kita menyimpan dana darurat. Di antaranya, yang pertama melalui tabungan di bank, khusus untuk dana darurat, dan melalui emas. Kalau di bank terjamin keamanannya, dan kalau disimpan dalam bentuk emas bisa dijual kapan saja dan harga jualnya tidak terlalu jatuh. Beda halnya dengan kita menyimpan uang dengan membelikannya ke dalam bentuk benda elektronik yang saat dijual akan mengalami penurunan harga jual atau istilah yang sering kita tahu itu jatuh harga gitu ya. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana cara menyisihkan keuangan untuk keluarga. Pada bagian berwarna hijau menunjukkan bahwa dana darurat yang harus disiapkan adalah 5% dari keseluruhan biaya hidup. Selain dana darurat, ibu bapak sekalian juga harus mempunyai tabungan untuk pemeliharaan aset dasar keluarga. Dari pendataan kemarin, hampir semua responden punya TV dan motor. TV memang menjadi salah satu aset modern keluarga yang hampir dimiliki oleh semua keluarga dan bisa dibilang sebagai hiburan ya, media hiburan untuk keluarga. Nah, agar TV tersebut dapat digunakan, kita harus membayarkan biaya listrik ataupun membeli token listrik, dan perlu dipersiapkan biaya untuk membayarkan listrik tersebut supaya kebutuhan kita terpenuhi dan kita dapat menikmati hiburan keluarga. Nah, selain membayarkan listrik, terkadang TV juga suka mengalami kendala, ya namanya juga teknologi elektronik, pasti ada plus minusnya, sehingga perlu dipersiapkan dana untuk menangani hal tersebut. Aset lainnya yang dimiliki oleh warga berdasarkan hasil pendataan adalah motor yang membantu transportasi keluarga sehari-hari.
Nah, perlu dipersiapkan dana untuk membeli bensin, mengganti pelumas atau oli, mengganti aki, membayarkan pajak setiap tahunnya, dan perpanjangan STNK di 5 tahun sekali. Nah, hal-hal tersebut memerlukan uang atau dana di dalam penanganannya, sehingga kalau kita sudah mempersiapkan dana tersebut, pemeliharaan motor itu akan berjalan dengan baik dan membuat kita aman serta nyaman saat berkendara, dan sepeda motor tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sekian video pendampingan mengenai mempersiapkan dana darurat keluarga dan tabungan pemeliharaan aset dasar modern keluarga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.